Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Lalu ketika situasinya hari ini, tadi Mas Hussein sempat mengatakan ini dukungan global, ini mungkin salah satu yang terbesar. Flotilla ini bisa menuju ke titik mungkin terdekat yang bisa dicapai oleh flotilla sebelumnya. Lalu kemudian atensi dan dukungan global yang luar biasa. Dalam pertemuan ini terlepas dari Hamas atau Fatah, kita mengatakan Palestina duduk untuk berunding dengan Israel dan juga Amerika Serikat. Apa yang menjadi poin penting bagaimana Palestina, dukungan kita kepada Palestina ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam negosiasi, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Gaza? Ya, jadi satu mindset dulu ya. Saya berharap benefit ini muncul dari perbaikan mindset kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia ketika memandang masalah Palestina. Tolong jangan jadikan lagi ini masalah musiman. Ini masalahnya kan. Ketika Israel itu begitu konsisten menjajah Palestina 70 tahun loh. Tapi kita kan memberi dukungannya kan musiman. Kalau viral kita dukung. Itu bertentangan terhadap konsep bernegara kita yang jelas-jelas dalam pembukaan Undang-Undang 45 dengan tegas mengatakan kita harus ikut aktif dalam perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan. Itu dulu pertama. Nah, dari situ baru akan muncul sensitivitas kita, pergerakan kita apa sih? Nah, maka dari itu mindset ini kita sampaikan ke semua kalangan elemen masyarakat, dari mahasiswa, politisi, pengusaha, para ulama, untuk kemudian nanti akan kita temukan langkah strategis. Maka saya selalu bilang, sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara, ketika melihat masalah Palestina, stop, berhenti bereaksi emosional. Mulailah beraksi strategis. Tapi reaksi emosional adalah reaksi yang wajar ketika melihat. Wajar tapi lemah. Itulah yang membuat kita itu nggak konsisten. Karena wajar tapi tidak berguna? Berguna, pasti ada gunanya. Cuman bagaimana kita mengarahkan kemarahan kita. Ini kita marah nih. Jangan sampai marah ini hanya berakhir dengan air mata dan depresi, frustasi, akhirnya udahlah capek gitu kan. Tapi bagaimana kita menerjemahkan kemarahan ini dalam bentuk langkah-langkah strategis. Seperti kemarin, flotilla. Ini kan langsung ada actionnya. Terjemahannya. Dan juga langsung pemerintah saya berharap semua elemen masyarakat seperti itu. Pemerintah juga menerjemahkan kemarahannya dengan diplomasi yang serius. Jangan hanya jangan hanya gimmick politik semata. Kemudian para misalnya pelaku pendidikan di Indonesia mulai memasukkan dalam kurikulum pelajaran-pelajaran kita tentang genosida hari ini. Itu cara kita merawat peristiwa dunia ya. Gitu. Peristiwa dunia, iya. Yang penting kita membantu Palestina. Hari ini kita sedang membantu keadilan yang harus ditegakkan. Dan ini tidak hanya bicara satu negara Palestina, tapi kita sedang mendidik generasi kita ke depan bahwa jangan sampai kita kembali gagal, karena kita sudah gagal nih membiarkan genosida terjadi. Yang terpenting bukan bagaimana kita menghentikan genosida hari ini, tapi bagaimana setelah ini berakhir jangan ada lagi genosida setelahnya. Baik. Mas Dian, saya ke Mas Dian terlebih dahulu. Dalam diskusi, dalam meeting ini, poin apa yang menjadi mungkin yang paling besar untuk Palestina? Kalau saya satu, apapun yang dilakukan semua ini satu, selamatkan dulu rakyat Gaza. Tanggalkan senjata, tanggalkan bendera kelompok, selamatkan Gaza, masyarakatnya. Karena korban juga jelas, korban dari Hamas saya diperdebatkan, tapi tidak sebesar masyarakat sipilnya. Artinya apa sih? Kalau diteruskan prinsip segala cara termasuk dengan senjata, semakin tambah masyarakat banyak yang menjadi korban. Lalu buat apa mempertahankan senjata itu? Kenapa enggak taruh senjata, kita negosiasi? Itu syarat paling gampang untuk memulai sebuah negosiasi dalam konteks diplomasi. Semua. Artinya Israel berhenti, jangan di sini taruh senjata di sana terus. Semua pihak harus punya komitmen yang sama. Itu aja. Posisi Indonesia, lalu apa yang bisa dilakukan? Indonesia, maaf, berkali-kali saya sampaikan, Indonesia belum atau bahkan tidak punya leverage untuk berpartisipasi. Kalau silakan tanya di diskusi manapun, Indonesia bisa berperan. Apa perannya? Mendukung, mengendorse, memberikan bantuan dan lain-lain? Itu salah satu kecil, bantuan kita gembar-gembor 2 kontainer masuk. Uni Eropa nggak usah bicara macam-macam, ratusan kontainer kok masuk gitu loh, karena dia bisa membuka jalur itu. Kita menyumbang 5 miliar di press conference MUI, maaf dengan segala hormat, sumbangan bagus.
tapi 250 dolar, 2.000 dolar dalam US dollar. Ratusan juta dari berbagai negara yang maaf notabene bukan mayoritas Islam. Loh. Dan kita coba masih saja ngomong masalah Gaza bukan masalah agama. Ya. Tapi sebuah organisasi MUI yang menyumbang. Mana masyarakatnya yang katanya kita beragam. Tapi bukankah bantuan kecil apapun akan berguna untuk berguna? Iya betul. Tidak. Tapi maksudnya bahwa kita tidak mengakui bahwa ini konflik agama. Ya. Buktikan dong bahwa bantuan yang dikumpulkan mau jumlahnya cuma 1.000 perak pun itu berasal dari semua komunitas agama. Jangan diumumkannya MUI lagi, Muhammadiyah lagi. Tetap bermanfaat. Tapi perhatikan itu tuh yang lebih besar masyarakatnya. Bahwa kita tunjukkan mereka beragam, kita pun beragam, bantuan kita pun beragam, bukan hanya dari. Karena ini kan saudara dalam kemanusiaan. Lebih seperti itu. Baik. Iqbal, terakhir mungkin dari kacamata jurnalis. Saya wawancara sama cucunya Nelson Mandela ya, sempat itu yang bikin saya tertegun adalah dia menyatakan bahwa separah-parahnya, seburuk-buruknya apartheid yang South Africa, Afrika Selatan alami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Itulah inti dari semua perjuangan ini, kita lupakan politik dulu, faksi-faksi itu kita lupakan, tapi sebagai manusia warga sipil, tadi Mas Hussein bilang itu adalah bare minimum yang bisa kita lakukan, and the occupation and the genocide dan Free Palestine. Udah tiga itu pesan utamanya. Mas Hussein, Iqbal, dan juga Mas Dian, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga juga bermanfaat untuk para pemirsa kami di rumah. Pemirsa, dari laut yang menjadi saksi tertahannya misi kemanusiaan hingga meja perundingan yang kini membuka peluang perdamaian. Dunia menatap dengan harap namun ragu. Apakah negosiasi ini sungguh menjadi jalan pulang bagi rakyat Gaza? Semoga setiap langkah diplomasi tak lagi diukur oleh kekuatan senjata, melainkan oleh keberanian untuk menghentikan derita sesama anak manusia. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.